Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fata Nugraha dengan NIM 333425006. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan saya Teknik Metalurgi. Di sini saya akan membahas tentang analisis quarter five force dan perbandingan kinerja keuangan Honda dan Yamaha. Di sini saya buat video ini untuk memenuhi syarat tugas UTS saya. Nama dosen saya yaitu Pak Nur Hasan Asidi dan dipresentasikan oleh saya. Dan lanjut saja kita ke nomor satu. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Threat of new entrants. Pendatang baru yang masuk ke dalam pasar dapat mengancam bisnis yang sudah ada dengan meningkatkan persaingan. Hal ini mempengaruhi probabilitas perusahaan karena pendatang baru mungkin menawarkan produk atau layanan yang lebih rendah atau inovasi yang lebih baru. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, hambatan masuk. Ada biaya modal dan perizinan. Yang kedua yaitu akses ke saluran distribusi. Yang ketiga itu skala ekonomi. Yang keempat itu loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada. Analisisnya yaitu apabila hambatan masuk tinggi, ancaman pendatang baru rendah. Namun jika hambatan masuk rendah, ancaman bisnis bisa lebih besar. Oke, next. Yang kedua yaitu kekuatan menawar pemasok. Bargaining power of suppliers. Pemasok yang memiliki kekuatan besar dapat menaikkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang telah disediakan. Hal ini dapat berdampak langsung ke biaya operasional dan probabilitas perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu jumlah pemasok, yang kedua kemampuan pemasok untuk melakukan integrasi ke depan, yang ketiga unik atau tidaknya bahan baku yang disuplai, yang keempat yaitu ketergantungan perusahaan terhadap pemasok. Analisisnya yaitu jika pemasok memiliki sedikit pesaing dan produk unik, maka kekuatan tawar-menawar tinggi yang dapat meningkatkan biaya bagi perusahaan. Next, yaitu yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Bargaining power of buyers. Pelanggan dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Jika pelanggan memiliki banyak pilihan yang sedikit hambatan atau beralih, mereka dapat memilih harga yang lebih rendah atau kualitas produk yang lebih tinggi. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, jumlah pembeli dibandingkan dengan jumlah pemasok. Yang kedua itu kemudahan pelanggan untuk beralih ke produk pesaing. Yang ketiga yaitu sensitivitas harga. Yang keempat yaitu pentingnya pembeli bagi pemasok. Analisisnya yaitu jika pelanggan memiliki banyak alternatif atau banyak pilihan yang lebih murah, mereka memiliki kekuatan tawar-menawarnya itu tinggi yang dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu ancaman produk atau jasa pengganti, trade-off substitutes. Ancaman produk atau jasa pengganti muncul ketika ada alternatif lain yang bisa menggantikan produk atau layanan yang dapat ditawarkan perusahaan. Semakin banyak pilihan pengganti tersedia, semakin beresiko bagi perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, ketersediaan produk pengganti, yang kedua harga relatif produk pengganti, yang ketiga tingkat inovasi pada produk pengganti, yang keempat loyalitas pelanggan terhadap produk yang sudah ada. Analisisnya yaitu jika produk pengganti memiliki kinerja yang sebanding atau lebih baik dengan harga yang lebih rendah, ancaman ini signifikan dan dapat mengurangi biaya tarik industri tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada intensitas persaingan dalam industri. Rivalry among exciting competitors. Tingkat persaingan antara pemain-pemain dalam industri menentukan beberapa keras perusahaan harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar probabilitasnya. Jika pesaing tinggi, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk membedakan produk mereka dan menjaga pelanggan tetap setia. Faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah
Jumlah pesaing dalam industri. Yang kedua itu tingkat pertumbuhan industri. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang keempat, hambatan keluar, exist barriers. Analisisnya yaitu persaingan tinggi dapat menyebabkan perang harga, inovasi yang cepat, atau kebutuhan untuk meningkatkan layanan pelanggan, yang semuanya berdampak kepada margin keuntungan. Selanjutnya yaitu ada perbandingan kinerja keuangan Honda dan Yamaha. Ini laporan keuangan laba rugi dan neraca keuangan dari Honda dan Yamaha. Nah, ini ada kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya yaitu Porter Five Force adalah alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika kompetisi dalam suatu industri. Dengan menganalisis lima kekuatan tersebut, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing mereka, menghadapi ancaman, serta meningkatkan peluang di pasar. Pemahaman yang lebih mendalam tentang persaingan ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan tetap bertahan dalam lingkungan berbisnis yang dinamis. Di bawahnya itu ada sumbernya ya, sumber Porter Five Force. Nah, selanjutnya itu ada laporan laba rugi, income statement Honda dan Yamaha. Nah, ini nih laporan laba rugi income statement Honda dan Yamaha itu eh 2024 ya, 2024 semua. Dan bulannya berbeda. Kalau Honda itu ada yang 31 Maret 2024, sedangkan kalau Yamaha itu 31 Desember 2024. Mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada link untuk laporan laba rugi ya. Bisa kita lanjutkan. Di sini ada kedua perusahaan, yaitu ada Honda dan Yamaha. Tahun berakhirnya yaitu yang Honda itu 31 Maret 2024, sedangkan Yamaha itu 31 Desember 2024. Ada pendapatannya di sini, revenue namanya. Kalau Honda itu yaitu mendapatkan sekitar 20, berapa itu? 20 juta, 428,8 juta juta yen. Ini nih maksudnya Jep Jepre itu eh, juta yen ya. Ini Honda Global. Dan ini adalah dan yang kedua itu ada Yamaha. Dia pendapatannya yaitu 2 juta 2,576,179 yen. Yamaha Global Site. Nah, laba operasi. Di sini profit. Di sini profitnya yaitu kalau si Honda itu 1,381,900 juta yen. Sedangkan kalau si Yamaha ini mendapatkan 181,515 juta yen. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau si Yamaha itu profitnya tinggi, sedangkan kalau si Honda ini pendapatan laba operasinya tinggi, sedangkan kalau si Yamaha itu eh, masih jauh dari menyentuh laba operasi si Honda. Oke, laba bersihnya yaitu kalau si Honda itu mendapatkan 1,107,100 juta yen. Kalau si Yamaha itu mendapatkan 124.570 juta yen. Di sini perbedaannya jauh banget. Nah, ada total aset. Di sini total aset yang si Honda itu mendapatkan 2,29 juta.
29 juta 774.100 juta yen. Ini untuk global. Nah, dengan si Yamaha juga mendapatkan 2.783.501 juta per yen. Total liabilitas. Di sini si Honda itu mendapatkan 16.768.200 juta yen. Sedangkan kalau si Yamaha mendapatkan 1,915.915 juta. Dan kalau ekuitasnya sendiri si Honda itu mendapatkan 13 juta, 13,5 juta. Sedangkan kalau si Yamaha itu mendapatkan satu 1,1 juta 226.586 juta yen. Nah, ini nih perbandingannya kalau si Honda sama si Yamaha ini jauh banget ya. Nah, kayak 1 banding 4, 1 banding 10. Lanjut, ini ada neraca balance sheet. Neraca balance sheet Honda dan Yamaha. Metode analisis yaitu eh, yang pertama margin operasi. Laba operasi dibagi sama pendapatan. Nah, si Honda ini mendapatkan 6,8%. Sedangkan kalau si Yamaha ini mendapatkan 7%. Si Yamaha itu sedikit lebih tinggi margin operasi, meski skala jauh lebih kecil. Eh, yang kedua yaitu rasio liabilitas terhadap aset. Liabilitas dibagi aset. Si Honda ini mendapatkan 56,3%. Sedangkan kalau si Yamaha itu mendapatkan 55,9%. Hampir seimbang dalam proporsi liabilitas terhadap aset. Yang ketiga, rasio ekuitas terhadap aset. Ekuitas dibagi aset. Si Honda mendapatkan 43,7%, sedangkan si Yamaha mendapatkan 44,1%. Keduanya memiliki komposisi ekuitas aset yang mirip nih. Nah, kalau sedangkan pertumbuhan dan pendapatan tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi cukup sampai sini aja ya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.